Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandang yang super besar ini. Kandang, wah mewah ini. Ini semua nih, berapa lorong jumlahnya penuh. Dan ini breedingan ini. Dan pakannya juga sampai belakang penuh ini. Nah, ini ketemu dengan Bapak. Pak, dengan Bapak siapa Pak? Hidayat. Bapak Hidayat. Pak, Bapak tadi cerita katanya bukan orang sini. Saya dari Jakarta. Ya, saya bisa sampai di sini. Ya tadinya hanya iseng aja gitu. Ya kalau dulunya di Garut, Sukabumi, Bogor, Majalengka. Sering lihat YouTube lah di Lampung. Kok kambing banyak ya, iseng-iseng main ke sini. Ya ketemulah ada teman-temannya. Salah satunya Pak Wundu, Pak Budi, Pak Sukis, ya, Pak Tole, Pak Darminto. Nah, ya dan lain-lain lah. Ini ngomong-ngomong nih, ini semua kambing di Lampung ini milik Bapak? Yang di kandang ini? Ya di kandang ini, alhamdulillah ini 100 ya semua milik saya gitu ya. 100 ekor. 100 ekor itu saya ada kerjasama sama teman sama Pak Wundu. Itu ada kerjasama itu ya gaduhan ya. Gaduhan. Bapak gaduh 100 ekor di sini? Enggak, sekitar 60 ekor lebih. Tapi saya kalau misalkan Pak Wundunya siap kandang lagi, misalkan ada lahan lagi, ya kalau Pak Wundunya mau minta tambah lagi ya, kalau ya memang saya masih ada uang lagi ya, ada rezeki lagi ya, saya pengen juga sih nambahin. Pak, Bapak ini sebenarnya korban YouTube apa memang sengaja diternak sih? Tadinya saya waktu di ternak itu saya sama sekali nol. Ternak itu di kambing itu benar-benar nol. Sebenarnya saya ada punya kegiatan lain. Ada kegiatan lain. Saya bisa nyampe masuk di kambing ini. Tadinya saya di belakang rumah ada punya lahan. Ya kecil lah. Cuman lahan itu apa ya? Semek banget itu loh. Banyak hilang alang-alang gitu. Iseng-iseng beli domba lah gitu. Lepasin aja di lahan itu. Hitung-hitung dia tuh ngebersihin rumput-rumput liar. Dari situ kok lama-lama ya kok saya seneng. Ya udah, terus saya ya beranjak lah saya ke menik kambing. Ya kambing ini di Lampung. Nanti ngobrolnya nanti Pak, saya tak cek dulu Pak. Kambingnya galak nggak ini burnya? Ini galak Pak. Hah? Ini galak. Galak. Bobot berapa kilo ini? Wah ini berapa kilo ya? Ada belum ini 80? Kelihatannya ada, tapi memang belum pernah nimbang sih. Belum pernah nimbang, saya cek ya, lihat belakang dulu lah, besar banget ini. Mantap. Ini untuk pejantannya? Ini buat pacekannya, pejantan. Untuk pacekannya ya? Ini gede banget, ini galak lagi. Saya cek dulu semua lah. Saya nanti... Ini ada apa ini Pak, kok masih kosong ini? Rencananya buat apa? Itu rencananya apa ya? Saya apa ya namanya ya? Saya juga nggak. Penanggalan untuk recording. Recording. Jadi kalau misalkan ini kan nanti mungkin ini kan pejantannya nomor sekian. Nanti misalkan ada betinanya yang mau kawin, dikawinin dengan pejantan nomor sekian gitu ya. Ya nanti baru ditulis. Tulis tanggal kawin. Nanti perkiraan beranaknya kapan gitu. Supaya anak-anaknya juga kalau kata nanti dia udah dewasa, udah siap kawin, ya kagak terjadi perkawinan sedarah. Ini udah hasilnya silangannya ini. Udah pada beranak ini. Pak, di sini sudah berapa bulan, Pak? Berapa ya? Ada sekitar ini ada PE besar juga. Hampir setahun lah, Pak. Hampir setahun. Ini setahun. Pejantannya ada PE juga ini, Pak? PE, Pak. Kalau PE-nya ini jinak deh, Pak. 1 November 2021. Enggak, tadinya ini kandang ini ada betina.
kandang ini ada betina. Kawin, nah ini kawinnya ya tanggalnya ini nih. Oh. Cuman ini belum disempurnakan ya karena ini baru dipasang-pasang. Jadi nanti saya print. Print itu nanti ya betina itu kawin dengan pejantan yang mana. Ya nanti tanggal berapa. Ya nanti kan dia perkiraan beranaknya itu nanti tanggal dan bulan berapa. Kalau kata nanti beranak, anaknya juga nanti dewasa, dia kawin juga, ketahuan nih bapaknya siapa, jangan sampai kawin sedarah. Ini ya, seperti ini tanggal 1 bulan 10 2001 ini dikawinkannya ya? Dikawinkan gitu. Ini tanggal 1 bulan 10, ini dengan tanggal yang sama ini. Ini tanggal 1 bulan 10, nah kawin sama Tarsan. Oh, Tarsan ini pejantannya? Pejantannya. Oh, Tarsan yang mana? Bur itu, apa yang? Bur yang tadi itu tuh yang tanduknya yang galak itu. Itu namanya Tarsan? Tarsan, saya nyebutnya Tarsan. Harusnya Tarsannya ada nomornya nih Pak. Ya karena saya kebiasaan nyebut Tarsan, udah Tarsan harusnya. Nanti Tarsan saya ganti dengan nomor. Jadi betina ini kawin dengan nomor sekian gitu. Oh gitu. Wah, ini udah pada beranak. Pak, kalau ngomong-ngomong nih Pak, sejauh ini Bapak menempatkan kambing, Bapak dari Jawa, ini di Lampung, ya. Terus, ini gadu, pakan, biaya pakan, ini semua dari Bapak apa gimana? Dari yang ngurusnya, saya di sini, karena kan saya kagak bisa ngarit, saya kagak ngerti tentang pakan, jenis pakannya apa, saya kagak bisa gitu loh. Jadi ya ini saya gaduhin sama temen, ya temen nyari pakan, ya udah nanti hasilnya dibagi dua. Ada anak dibagi dua. Hebat ini, hebat. Bapak nekat juga dari Jawa sampai ke Lampung, cuman kayak gini aja ternak kambing. Berapa bulan Pak perjalanan? Maksudnya perjalanan apa nih? Ternak di sini di Lampung. Udah saya di Lampung ini udah ada sih 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Oh, ini ada pejantan juga ini. Udah hasil silang ini. Kok tapi udah besar? Ini Jawa Randu nih Pak. Jawa Randu, Jawa Randu. Rencananya ini mau saya tuker dengan pejantan yang lebih gede lagi dari dia. Oh, mau ditukar. Sudah tidak buat ngawinin? Itu kan masih muda. Cuman apa ya? Karena saya nganggapnya itu masih pejantannya kurang bagus gitu ya, kecil. Jadi saya mau saya tuker. Entah apa itu tukar nanti barter atau nanti tukar tambah atau gimana, Pak, saya nyari belanja kemana gitu. Pengennya Bapak apa bur semua pejantannya? Pengennya sih bur atau etawa. Kenapa alasannya bur atau etawa Pak? Kalau bur jelas hasil anaknya. Anakannya bagus dah, udah jelas dah. Dan harganya bagus ya? Harganya bagus. Cuma kalau etawa, ya itu kan nanti ngarah tingginya. Ya bagus lah etawa, minimal etawa. Minimal etawa. Nah, utamanya ini bur. Kapan lahir ini Pak? Nah ini kemarin nih, baru 1 hari. 1 hari? Baru 1 hari. Bapak tahu ini menyaksikan kelahirannya ini? Enggak, pada waktu itu saya lagi ke rumah main ke rumah Pak Budi. Main ke rumah Pak Budi, ya ini ngelahirin. Oh, ini beranak, bisa sampai di sini, ya udah ada anaknya. Oh, ini Burawa. Wah, keren ini Burawa. Oh, ini Burawa juga. Wah, gemuk-gemuk, sehat-sehat. Wah, ini cross. Ini kosong kemana Pak? Nah, ini kagak kosong. Sebenarnya dia lagi main ke sana. Ini kan ada gangnya nih. Ada gang belakangnya? Ada gang dia ke belakang. Emang dikosongin. Jadi ada lorong ini ke sana. Oh, lorongnya disekat-sekat juga. Nah, ini Jawa Randu. Lorong sini ya. Ini Jawa Randu. Ini Jawa Randu masih pada bobok santai semua, kenyang semua ini. Kenyang, dia baru makan ini Pak.
Pak, Ya, siap. apa resiko-resiko yang Bapak alami? Rumah jauh, ternak jauh, modal besar. Mm-mm. Ini resiko apa aja yang harus diperhitungkan oleh Bapak? Ya, resikonya kalau saya dari Jakarta ke sini yang jelas ongkos lah gitu ya, ongkos gitu. Ya, kemudian untuk di sini kalau udah masuk di sekitar sini ya, ya dari akomodasi ya saya juga resiko di masalah biaya Jakarta ke sini, kemudian sampai di sini untuk kita nyari penginapan ini susah. Nyari hotel kalau di dalam gitu. Tapi saya biasanya kalau kata nyari hotel saya harus keluar dulu ke kota, jalan apa sih jalan namanya? utama, jalan poros. Jalan utama dah gitu. Kalau ada hotel-hotel di situ ya saya nginep lah di situ. Tapi di sini juga saya kalau memangnya saya udah kemalaman banget, ya udah saya nginep di Pak Wundo yang ngurusin kambing ini gitu. Itu. Kalau resiko Pak, kerugian dari ternak sudah diperhitungkan belum, Pak? Jarak jauh. Saya dari awal gini, dari awal memang yang saya cari itu resikonya dulu, Pak. Resikonya dulu. Resikonya dari awal. Karena kan ada dengar-dengar dari teman-teman, ya nanti ada gudik, ada sakit mata, ada cacingan, ada lumpuh gitu ya. Ya kalau saya pribadi, saya kagak mau pusing. Kalau resiko nggak untung, Pak, gimana? Kenapa? Tahu-tahu resikonya nggak untung. Ya udah siap aja, karena saya bawa seneng aja lah gitu. Kematian sudah berapa? Babon di sini pernah alami kematian? Kalau di sini baru 2. Dari yang satu mati. Satu mati. Nah, kemudian yang satunya lagi sakit. Sakit. Nah, saya dikasih tahu sama yang ngerawat, Pak, ini sakit. Ya saya lihat berapa lama. Ya berapa ya, ada sebulanan. Ya udah, ya potong aja dah, kita makan rame-rame dah. Ini bukan apa-apa, kalau kata dirawat juga perlu waktu lagi udah potong, kita makan rame-rame aja dah gitu. Artinya ya potong rame-rame, ya kita seneng rame-rame gitu. Belajar pun pada waktu belajar ya saya juga kan masih belajar, yang sini banyak teman-teman pada ngajarin, ya udah kita, karena mereka juga pada ngajarin saya, ya udah kita seneng rame-rame lah potong. Saya itu masih pengen ngorek lagi nih, Pak. Saya masih penasaran juga nih. Orang yang namanya spekulasi tinggi dengan ini kandang kelihatannya baru. Apa ini juga Bapak yang bikin? Enggak, saya yang kandang ini yang punya nih, yang rawat. Yang punya nih yang rawat kambing ini Pak Wundo itu ya. Pembuatan kandang biayanya? Yang punya ini, yang punya kandang ini, yaitu yang rawat ini, karena kan saya gaduhan, jadi saya komitmen sama Pak Wundo, Pak Wundo pengen ini diisi kambing, oke. Tapi saya mau gini, ini kandang muat berapa ekor, sekian, ya udah saya isi ini semua, itu. Saya isi ini semua full 100%. Ya udah, ini kandangnya Pak Wundo, saya isi kambingnya, ya udah nanti untuk ada anakannya ya udah bagi dua gitu. Ya Pak Wundo, oke ya udah. Jadi seperti ini. Nah, itu pun kalau misalkan Pak Wundonya juga ada lahan lagi, rencana kan Pak Wundo kan mau bikin kandang lagi. Ini mau bikin kandang lagi? Mau bikin kandang lagi, kalaupun Pak Wundo udah tambahin lagi. Ya kalau misalkan saya masih ada dana, ya saya tambahin lagi. Bapak rencananya mau berapa ratus ekor akhirnya di Lampung? Mau berapa ratus ekor? Kalau kepengenan sih banyak ya, tapi tergantung dari kemampuan. Ini modalnya sudah nggak berseri, Pak. Bapak modalnya udah nggak punya seri ini. Duitnya? Ya duitnya sebenarnya pas-pasan sih, Pak. Ya kebetulan memang inilah apa, ada dana sedikit gitu loh, dana sedikit. Ya saya pengen, saya nggak kerja, tapi saya punya
punya pendapatan gitu. Kagak Tapi kerja. Bapak gini Pak, saya lagi orang jauh. Bapak dari Jawa Barat ya? Jakarta. Jakarta ke Lampung, terus kemudian menitipkan banyak kambing di sini. Yang sekali lagi, kan orang cenderung apa namanya bertanya-tanya tuh Pak, was-was, ini hasil apa enggak? Bapak memasrahkan langsung apa setiap hari ngontrol sih Pak, telepon gini kan orang itu kalau dikontrol juga kan jengkel kadang-kadang. Saya ini aja, saya modalnya percaya aja. Ya sebelumnya juga kan saya survei dulu. Survei dulu, saya pelajari lingkungan, saya pelajari pasar, kemudian saya pelajari orang-orang yang kira-kira yang mau ngurusin gitu. Saya pelajari itu yang mau ngurusin. Ya saya kalau memang saya udah percaya, ya udah saya tinggal aja gitu. Nggak urusan ya? Ya kalau mungkin nanti ada resiko ya namanya orang punya kegiatan atau apalah gitu, itu mesti resiko ada. Resiko tapi tergantung resikonya, resiko yang gimana gitu. Kalau misalkan resikonya itu hal yang wajar, ya kita ikhlas aja. Ikhlas. Tapi kalau misalkan resikonya sesuatu yang agak wajar, ya gitu. Tentunya kan harus dipertimbangkan lagi. Benar. Karena ini modalnya besar banget ini. Modal 100-an ekor. Ini pakan semua ya. Lorong ini. Pagar udah mewah semua ini. Wah, pakan semua. Jadi memang notabene nggak pernah ini ya Pak ya. Ini di kandang ini nggak pernah ngarit ya. Kalau dari yang ngerawatnya itu untuk rumput dia tuh hampir nggak pernah jadi daun singkong onggok gitu ya. Jadi yang nyari tuh udah yang ngurusin Ini kandang ini gitu. Jadi Ini ya itu kayak pakan-pakan itu kan banyak ada ini berapa cukup rajin pemiliknya, bersih, disapuin. Ini luar biasa ini, rajin. Saya baru ini loh Pak, lihat kandang rajin kayak gini. Betul Pak, saya juga baru kali ini ngelihat dari banyak kandang-kandang di tempat-tempat lain gitu ya, tempat-tempat lain. Ya saya akui kandang ini yang ngurusnya ini dia punya kandang memang bersih Pak, memang bersih gitu ya. Mungkin kalau kata nilai rapot itu maksimal kan 10 ya. Kalau misalkan ada nilai angka 12 mungkin 12 kali Pak nilai. Iya ini orangnya cukup rajin. Padahal udah dikasih lorong-lorong kayak gini aja masih disapuin. Iya. Itu lantainya tanah tuh Pak. Ini lantai tanah, kelihatan baunya minimalis sekali. Artinya tidak bau saya. Kalau kandang kambing ukuran kayak gini, menurut saya hebat, nggak bau dan rajin ini. Wah, mana kambingnya sehat-sehat lagi, nggak kelihatan mana yang penyakitan. Hebat ini ngurusnya. Jarang loh Pak ketemu orang yang kayak gini nih Pak. Ya saya akui memang Pak, jarang Pak. Sangat jarang. Orang bisa ternak sih, tapi belum tentu bisa merawat. Ya, makanya saya juga gini, saya cocok ketemu dengan Bapak yang ngurusin ini ya, karena sebelumnya kan juga saya gini. Sebelum saya memutuskan untuk saya serahkan kambing untuk gaduhan, ya saya kan survei dulu, survei dari kandang ini semua itu saya survei, udah satu gitu. Kemudian masalah pengadaan pakan gitu, saya juga lihat, ada pada waktu itu dia kan punya kambing itu hanya beberapa ekor ya, 3 ekor, tapi untuk pakannya itu dia punya kambing 3 ekor, tapi pakannya itu bisa sampai cukup untuk 50 ekor. Nah saya pikir wah ini yang seperti ini yang saya perlu. Nah udah saya putuskan, ya udah saya ajak ngobrol, terjadi deal, udah saya turunin kambing. Padahal sama sekali bukan saudara ini. Orang lain Pak. Orang lain? Nggak ada hubungan saudara, saya hanya apa ya istilahnya, saya kenal yakin, kenal selewat. Ya kalau saya prinsipnya begini, siapapun orang yang saya ketemu itu dia orang
yang apa ya istilahnya baik ataupun tidak, itu saya temani. Artinya saya ingin berkawan dengan mereka-mereka. Karena dari mereka-mereka itu ada sisi baik dan ada dari sisi jelek. Nah ya saya ambil itu sisi bagus, gitu. Ya dari sisi bagus itu lantas saya dari yang jelek pun juga ketemu ada juga sisi bagus juga. Benar. Gitu. Nah dari sisi bagus itulah saya dapat ilmu. Dapat ilmu-ilmu. Ya kayak ini. Ya saya sebenarnya apa ya istilahnya saya ketemu sama yang ngurus ini, saya ketemunya tuh nggak sengaja ya, Allah ya mungkin ya udah apa ya diarahkan saya untuk ketemu dengan Pak Wundo gitu ya. Orang baik ditemukan dengan yang orang yang baik. Betul. Gitu kan? Orang baik ditemukan dengan orang baik, orang niat baik pasti akan dibalas dengan niat baik ya. Betul. Nah, beda kalau orang yang khawatiran kan. Orang khawatiran biasanya kan cenderung apa ya? Ada pengekangan dengan pemilik modal ini yang sering jadi apa? Gagal kongsi. Betul. Nah, dikekang, dikontrol seolah-olah nggak percaya kan? Betul. Ini luar biasa ini. Makasih ini Pak ya. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Hidayat Pak. Pak Hidayat, nama Jakarta, alamat maksudnya, alamat lengkapnya itu mana sih Pak? Saya di Pondok Gede, Jalan Hamkan Raya, Pondok Gede, Bekasi. Gitu. Pondok Gede, Bekasi. Bapak tahu nggak ini desanya apa, alamatnya apa? Trimulyo. Trimulyo, apa? Tigeneneng ini kecamatannya ya. Kecamatan Tigeneneng. Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Pesawaran ya. Pesawaran. Pesawaran ini. Oke, makasih Pak ya. Oke, siap. Puas. Sebagai akhir percakapan, kesimpulan, ini luar biasa. Pada dasarnya, saya menemukan hal yang menarik, pelajaran yang menarik. Pertama ngomong persoalan keyakinan. Yang namanya investasi, apalagi barang hidup ya, seperti makhluk. Kambing ini kan makhluk investasi dalam makhluk ini kan beda dengan investasi yang notabene dengan barang-barang yang mati, entah itu bisnis properti dan lain sebagainya. Ini kan jelas hitungannya A ditambah B sama dengan C umpamanya. Yang namanya bisnis makhluk hidup atau usaha atau kerjasama dengan seperti ini kan resikonya cukup tinggi. Satu, angka kematian, terus kemudian masalah rezeki, sekali lagi kematian, perkembangan yang tidak bisa kambing satu harus ditarget bahwa ini 6 bulan harus lahir. Tidak bisa. Ini persoalan sekali lagi siklus birahi, siklus beranak, terus kemudian macam-macamnya. Ini kan persoalan yang tidak bisa dihitung matematis oleh manusia. Kuncinya luar biasanya kedua belah pihak antara pemilik modal dan pemilik kandang ini luar biasa, sama-sama memiliki kesabaran yang luar biasa, memiliki titik temu yang luar biasa. Pemilik modal sama sekali tidak menganggap bahwa ini ada kambing di sini. Dia anggap aja sudah itu rezeki, kalau ada gitu kan pasti akan dapat hasil, orang baik akan dibalas dengan niat yang baik. Terus kemudian lagi, ini persoalan 100 ekor, ya kan? Ini mau kapasitas mau dibanyakin, ini bukan investasi yang kecil. Tetapi kuncinya kalau orang yakin, orang sabar, orang percaya adanya nasib, adanya rezeki, bukan hanya yang mampu dikendalikan oleh kita. Artinya ada sesuatu yang lain di luar kita. Ini yang luar biasa. Artinya apa? Semuanya tidak dihitung berdasarkan logika. Yang namanya ternak kambing pasti ada untung, ada rugi. Kalau niatnya bisnis juga ada untung, ada rugi. Ada resiko di dalamnya. Nah, untuk peternak semuanya pemula dimanapun berada, sekali lagi ambil pelajaran dari intisari percakapan ini. Menurut saya,
nilai batin lebih hebat daripada nilai percakapan. Nilai yang tersembunyi dari semua percakapan ini lebih hebat daripada apa yang bisa diungkapkan. Menurut saya ini pelajaran buat kita semuanya, bagaimana ngomong persoalan tekun, berusaha, tenang, percaya diri, terus kemudian sabar. Ini yang luar biasa. Jangan sampai peternak itu posesif, terus kemudian terburu-buru nafsu, menggebu-gebu gitu kan. Kalau memang digaduh, lagi bukan skala banyak ya. Kalau peternak penonton ada yang kambingnya menggaduh, sekali lagi tidak semuanya orang yang kita titipi kambing itu sesuai dengan harapan kita. Itu artinya ada faktor perawatan, faktor kesehatan, faktor pemberian perlakuan. Setiap orang pasti berbeda-beda cara berternak kambing. Gitu. Kalau yang ketemu yang luar biasa pasti ya luar biasa juga. Tapi sekali lagi, persoalan harta adalah ujian bagi kita semuanya. Apa ujiannya? Bagaimana kita mampu menjadikan harta itu sebagai hadiah, ucapan syukur kita atau perlakuan kita hidup di dunia. Bukan menjadikan harta itu sebagai mahkotanya hidup kita. Kalau harta dijadikan mahkotanya hidup kita atau sebagai raja untuk menundukkan orang lain, ini yang sangat berbahaya untuk semuanya ya. Terima kasih, salam ngarit.